presentasinya. Andra, seberapa jauh Tangi Mall itu punya aturan? Aturan untuk apa nih Pak? Untuk titipan barang ataukah? Ya, ya. Kalau saat ini tuh sebenarnya yang Tangi mau pakai itu malah kita yang request produk ke pihak ketiga kan Pak. Jadi makanya mekanisme kemarin tuh Mbak siapa ya yang ngechat teh? Oh si Nova. Iya. Nah ini saya juga lagi baru balas pagi ini sih karena kemarin 2 hari saya bed rest beneran. Tewas. Kalau yang sekarang tuh skemanya saya request produk ke partner, baik ke pusat grosir ataupun ke importir. Mereka punya produk apa, terus kasih listnya ke saya untuk saya upload, baru seperti itu. Mekanisme yang saya pakai sih untuk saat ini, kalau untuk PGJ saya pembayaran H+3, tapi kalau untuk yang importir saya pakai mekanisme dropship. Jadi setiap saya melakukan pembelian saya transfer kayak gitu. Masih itu sih Pak. Kalau untuk yang kemarin, kalau untuk yang di Sukabumi kemarin hari Minggu sempat saya diskusi dengan beberapa UKM juga. Nah kalau dari sisi mereka itu ngasih TOP, term of payment-nya 1 minggu. Karena beberapa di antara mereka udah paham alur di marketplace. Jadi ketika ada pengiriman, yang belum disepakati adalah apakah mereka kirim ke tempat saya untuk saya proses, atau mereka handle di rumah masing-masing, tinggal di direct ke ekspedisi. Nah itu ada beberapa yang siap, ada yang beberapa nggak siap juga. Mereka lebih apa namanya, lebih prefer sore hari barangnya kirim ke rumah baru saya proses. Misalnya dalam 1 hari saya ada orderan 5, mereka sore baru kirim. Tapi dari sekitar 10 UMKM itu sekitar 7 mereka udah oke, nggak apa-apa saya proses aja di saya. Jadi saya tinggal ngasih soft copy labelnya, dari mereka cetak sendiri, packing, langsung kirim ke ekspedisi kayak gitu. Kan si kode bookingnya udah ada ya Pak ya. Nah, ini itu saya ingin ada aturan tertulisnya gitu loh, yang kamu ceritain itu. Jadi jadi kenapa? Karena kita coba ingin kembangkan di tempat lain. Karena itu kan Sukabumi contohnya ya. Nah, seberapa jauh kita bisa kembangkan di kota lain, tapi pada beberapa sekolah gitu kan. Ini kan UKM atau sekolah gitu. Itu kan kamu UMKM ya? Iya, betul Pak. Langsung ke produsen. Produsen ya? Aku juga sih. Nah, aku sih ingin nyoba satu lagi yang lihat sekolah yang punya produk gitu. Kan di dalam sekolah itu kan ada beberapa anak-anak yang punya produk. Nah, sekarang sementara aku ingin nyoba sekolah itu sebagai penanggung jawabnya, salah satu alternatif. Kalau UMKM kan dia langsung kontrak dengan kamu istilahnya. Nah, sekarang ada apa hitung-hitungannya gitu. Kalau ini begini, kalau itu begitu, inilah aku pengen hitam atas putih. Oh iya Pak, lagi saya susun. Enggak SOP-nya. Kemarin itu minggu lagi saya kotret, lagi saya coba tuangkan ke bentuk Word. Cuman karena Senin Selasa kemarin drop, jadi belum sempat dikerjain. Saya pernah di SMK di sini juga pernah Pak sistem kayak gitu. Cuman kalau di SMK saya trade khusus, saya lebih baik pakai format dropshipper karena teman-teman di SMK itu kan biasanya masih modal terbatas. Iya. Jadi saya lebih prefer pembayaran di depan sih. Ketika ada orderan, saya request. Mereka ada yang PO dulu, ada juga yang udah ready stock. Nah itu biasanya saya bayar dulu, misalnya PO-nya 1 kali 24 jam. Jadi saya bayar dulu hari ini, besok sore mereka udah proses pengiriman kayak gitu. Ada beberapa mekanisme sih, bisa saya tuangkan di dalam bentuk tulisan juga. Nggak apa-apa, kau tuangin aja segala alternatif itu gitu loh. Sehingga aku sih pengen nyoba eksperimen dengan beberapa sekolah, beberapa yang ada di dalam networkku gitu. Ayo dicoba nih dengan Tangi Mall Sukabumi, Tangi Mall Bandung, Tangi Mall mana gitu kan, Subang, Tangi Mall mana gitu. Karena itu kan salah satu yang kita coba develop B2C kan. Iya betul Pak. Jadi pelan-pelan terus jadi aturannya lengkap gitu loh. Kotret Jumat bisa ngobrol. Jumat itu tanggal 3, insya Allah bisa sih Pak.
Ya, karena Sabtu aku nggak bisa, Sabtu ini tak bakal majuin Jumat gitu loh. Maksudku aturan-aturan, jadi kan kamu udah tahu apa sih Tangimol, udah ada presentasi kemarin. Kalau orang mau jadi subkonnya atau suppliernya gini aturannya, kalau dropship gini aturannya, ini aturannya begitu, itu. Sehingga nanti kita coba eksperimen lagi pada kelompok-kelompok yang SPW, SMK itu, kalau dia punya produk, dia tinggal milih menunya sudah kau siapin gitu. Itu. Iya, Pak. Karena saya punya tiga network gitu ya. Yang saya mau coba itu minggu depan itu dengan 3 SMK yang aku coba. Nah, kita masih aku cek lagi produknya apa aja mereka kan. Berapa jauh itu bisa masuk Tangimol itu, apakah di Garut, satunya lagi di Bandung, satu lagi di Subang. Tapi masih aku cek dulu besok. Kemudian yang berikutnya lagi di Jabar. Jabar itu ada 20.000 calon UMKM lah. Pasti adalah beberapa yang bagus gitu ya. Sehingga harapanku memikirnya itu Tangimol di Cianjur, Tangimol di Tasik, di Cirebon dan mana-mana itu nanti kita lihat gitu. Kan pelan-pelan kan itu harus tumbuhnya gitu. Sehingga dalam sebulan ini ada beberapa Tangimol kabupaten yang pelan-pelan bisa kita lihat perkembangannya. Memang perlu di-develop pelan-pelan dan kita lihat dan kita evaluasi terus-menerus gitu loh. Kalau dari UAI, program ini akan kita selesaikan bulan September ini ya, tapi dengan maksimal. Nah, tapi dari segi pengembangan bisnisnya, aku ingin ajak kamu untuk menjadi timku dalam memasarkan Tangimolmu, tugasmu Tangimol. Aku punya network gitu kan. Karena ini buat aku juga eksperimen bagaimana menumbuh kembangkan UMKM tapi di level sekolah dan universitas gitu. Tapi melalui itu gitu, melalui salah satunya Tangimol gitu, Andra sama Sinpen sama siapa itu gitu. Jumat ya, sehingga Jumat itu sempurna pasti enggak sih. Nanti begitu kita umumkan jebret minggu depan gitu ya, langsung akan masukkan kan, ya ini gitu. Dan tinggal pembagian tugasnya di antara kalian bertiga gimana gitu kan, karena itu harus didorong kan, di data, dilengkapi. Nah, tinggal Tangimolmu itu hanya untuk sekedar mata kuliah aja atau harapanku sih bisa berkembang gitu loh. Kamu udah pernah nyoba lihat Siplah? Siplah yang ini Pak, Siplah yang sama pengadaan ya? Iya. Saya kebetulan di Bukalapak kemarin handle untuk akuisisi sellernya sih Pak. Cuman hanya megang kategori apa namanya, pengadaan untuk dinas pendidikan. Iya, betul. Karena itu juga pasar baru itu, pasar bagus itu, jangka panjang. Itu kalau kan sekarang Siplah juga bisa perusahaan independen, bisa juga masuk ke marketplace kan Pak. Marketplace juga cuma kena 1% kok Pak. Cuman modalnya juga harus siap juga sih, karena rata-rata TOP-nya 1 bulan. Nah, iya TOP-nya ya. 1 bulan baru. Tapi kan pasti. Iya. TOP 1 bulan ya. Dan pasti satu itu. Kedua, sekolah kan duitnya juga ada dari pemerintah gitu. Iya betul. Kalau masalah itu sih, kalau kita sebagai seller, kalau misalnya pakai platform pihak ketiga, misalnya Bukalapak, itu nanti terkait ketepatan pembayaran itu diurusnya antara B2G sih, antara Bukalapak dengan government-nya. Jadi kita dari sisi seller itu juga tinggal ini aja, tinggal nunggu negosiasinya dengan seller sebenarnya terkait TOP-nya berapa lama, apakah 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan. Kalau seller setuju, baru transaksi dilakukan. Iya. Nah, seberapa jauh itu bisa di develop sama gitu loh ininya. Nah, kau punya bayangan bahwa si Tangimolmu akan menuju ke situ? Bisakah ke situ?
Sebenarnya bisa aja Pak, cuman untuk tahap pertama ini saya lagi coba kuatin pondasinya dulu sih. Oke. Baik dari sisi pondasi permodalan sama pemasaran. Karena kalau permodalan sih sebenarnya saya lagi coba antisipasi permodalan itu dengan beberapa calon partner yang belum join itu terkait TOP sih Pak. Kalau misalnya saya di akun yang satu lagi di Anafi Kreasi Tama itu saya semuanya TOP 1 minggu. Jadi itu enak sih. Boleh dibilang nggak pakai modal tapi pondasi kita kuat gitu. Oke, ya kalau 1 minggu sih enak ya. 1 bulan ya lumayan sih karena kepastian pembayar. Yang penting kan buat si reseller yang seller itu kan kepastian bayarnya gitu kan. Iya betul Pak. Kuncinya di situ. Oke kalau gitu ya lengkapi semuanya ya kita melangkah pelan-pelan. Tangi Mall ini yang kepingin sebagai model gitu loh. Tapi lengkap gitu loh. Karena banyak produk-produk SMK yang juga diperlukan oleh SMK. Yang nggak lihat ya. Dan beberapa SMK sudah naruh barangnya di Sipla, di Blibli atau di Tangi Mall, di Bukalapak gitu. Udah mulai terpasarkan di situ gitu loh. Misalnya terupload di situ gitu. Dulu sempat pernah Pak bikin kayak gitu kalau di sini tuh di Nusa Putra sama di SMK. Cuman dulu kan tingkat aktif dari guru pendamping kan kurang. Jadi itu yang bikin aksesnya itu siswa sama mahasiswa. Jadi begitu mereka keluar di bawah akunnya. Jadi selesai programnya. Iya itu. Tapi kan kita kan inginnya ya siswa mahasiswa itu kan dia akan berkembang terus. Jadi kan dia jadi UMKM kan. Iya betul. Jadi kita kan develop UMKM yang kita ajari, kita kembangkan sama-sama. Terus kemudian tapi kan dengan perjalanan waktu dan mereka juga belajar, dia bisa punya pilihan kemana itu ya hukum alam aja. Belajar saat ya kayak anak bayi berangkang, melangkah pelan-pelan, terus dia lari, terus dia kencang lagi. Kalau kencang udah pilihannya banyak gitu. Nah, fungsi kita itu ya menyiapkan mereka yang merangkak atau sampai berdiri. Berdiri terus jalan pelan-pelan, pelan-pelan terus larinya pelan-pelan. Dan dia mau lari mau terserah kemana gitu kan. Kerjaan kita itu salah satunya itu, kerjaanku itu salah satunya nyiapin itu sebanyak mungkin. Karena nanti dia jatuh, bangun lagi, itu udah hukum alam aja udah. Nah, aku lihat Tangi Mall ini salah satu yang bisa kita ajak sinergi gitu, itu Indra. Oke ya. Ini ya, tolong dilengkapi. Jadi nanti kita cek lagi Jumat pagi aja karena si ini Bintang kayaknya kan konsultasi kalian sama yang HRVR kan konsultasi saja, tapi waktunya tak ceknya nanti jam berapa? Jam 10-an. Mungkin kita sejam aja untuk presentasi aturannya. Aturan Tangi Mall. Hitam putih gitu ya. Ada tambahan? Sinpen? Tangi Mall? Ya, saya ikut Pak Indra aja nanti bagaimana koordinasinya. Ya bantu-bantu untuk aturan mainnya itu juga kan memang penting sih. Saya jadi kalau nanti yang mau masuk ke Tangi Mall ini dan juga kan buat presentasi nanti Selasa kan, ya memang harus disiapin juga. Itu saya. Jadi yang Google Play juga saya lagi siapin. Memang nggak gampang. Itu step by step. Tapi kalau memang bisa nge-brand kayak Pak Gatot bilang ada kerjasama di UMKM di ini ya bisa jadi satu platform tersendiri sih. Apalagi kalau ada pengarahannya ke UMKM atau sekolah-sekolah itu yang menaikkan entrepreneur kecil lah istilah kadang-kadang anak-anak udah diajarkan untuk untuk jualan gitu ya. Walaupun sedikit tapi udah ada di situ semangat entrepreneurnya. Memang lebih bagus sih Pak Gatot begitu. Itu aja nanti paling koordinasi sama Mas Indra pembagiannya bagaimana biar lebih bagus itu aturan main itu paling penting sih. Iya.
Oke. Kalian lengkapi ya aturan mainnya. Nanti sambil dengan berjalan akan disempurnakan lagi. Tapi kita bisa lihat perkembangannya gitu kan. Masuk aturan pembayaran yang tadi TOP 1 minggu, 1 bulan atau apapun COD atau apapun juga. Jadi kan bisa kita lihat itunya. Oke. Terima kasih Sinpen sama Indra. Bu Ratu gimana setaranya? Sekarang ke Bu Ratu. Bagaimana Pak? Ya Pak. Setaramu gimana pengembangannya? Strateginya? Iya, setara ini kami sudah ada timnya ini Mbak Nana Ya. dan Pak Sedek ya. Nana Sedek, Kalau silakan. mungkin dipersilakan dulu Mbak Nana atau Pak Sedek ingin bicara, silakan. Terima kasih Pak Gatot, Bu Ratu, Ya, Mbak Nana. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kalau misalnya prospek, saya menurut pendapat saya prospek pasca waktu sekolah atau kuliahnya yang dikasih oleh kampus kepada Siameo ini tetap mungkin masih bisa jalan itu, terutama yang kayak punya Mbak Nana ya, itu saya akan turut memasarkan kedua produk ini itu di grup kami ini, di kelompok kami ini. Jadi saya tahu yang potensial ini termasuk dompet itu, karena memang saya tidak memasarkan di semua kalangan. Saya mencoba di kalangan yang tingkat ekonomi atas dan menengah itu. Pada prinsipnya ada yang positif menyambut itu, hanya memang kami memang perlu, kalau di saya itu saya perlu untuk ada beberapa produk yang harus menjadi contoh sehingga orang ini lihat langsung, walaupun kita sudah secara langsung menyampaikan bahwa kualitas dan jaminan garansi dan lain sebagainya itu sudah kita sampaikan. Tapi mungkin sebagai pembeli atau konsumen itu orang ini ingin lihat produknya langsung itu. Jadi ada produk misalnya saya pesan atau siapa yang pesan, lalu kita memberikan contoh kepada mereka bahwa ini kualitasnya kayak begini itu. Itu khusus untuk yang dompet dan tasnya, tas kulit yang yang diproduksi oleh timnya Mbak Nana itu. Kalau pasca sekolah ini saya lihatnya termasuk masih prospek lah, karena kalau kita mampu memanage itu dengan menjangkau konsumen di kalangan tertentu itu, di kalangan ekonomi atas dan menengah itu, orang ini kan lihat kualitas. Ya. Itu. Mereka ini lihat kualitas. Kalau kualitas itu memang betul-betul menyentuh dan masuk akal bagi mereka, saya rasa harga itu tidak terlalu menjadi pertimbangan. Karena ya mereka juga membeli tas dan dompet yang mahal itu barang yang biasa itu. Jadi Mbak Nana, Bu Ratu, ini kalau saya ya memang walaupun hari ini belum pecah telur ini di saya ya, tapi ada beberapa yang sudah menjanjikan pecah telur itu sambil menanyakan, ada sekitar 2 itu menanyakan istrinya kira-kira mau requestnya yang kayak gimana itu. Jadi setelah itu baru dia PO, bagi saya itu baru pecah telur itu. Di situ yang bagi saya bahwa ini prospek itu kalau dengan serius dan terus kita membangun promosi ini di kalangan-kalangan tertentu itu. Kebetulan memang ada beberapa teman-teman itu yang teman-teman lawyer itu dia terbiasa dengan memakai tas dan itu dompet yang mahal itu. Jadi saya ngomongin ini, dia bilang enggak apa-apa Mas, kalau sudah bisa kita lihat produknya, ada beberapa yang kita lihat selama itu bisa produknya kualitasnya bagus dan membantu teman ekonomi atau masyarakat bawah itu lebih bagus itu. Jadi mungkin
saya kalau di 2 orang ini PO jadi PO, saya izin di teman yang satu, saya bilang nanti punyamu itu sebelum kita kasih ke kau, saya kasih tunjuk ke beberapa ini dulu bahwa ini bentuk produknya. Karena dia akan memesan langsung lalu memesan nama yang akan diberikan itu, misalnya Mbak Nana, jadi Cu Nana begitu, jadi atau Nana siapa begitu. Jadi di dompet ini, dompet dan tas kulit ini kan yang punya kekhasan tersendiri itu, kalau kita pesan itu, kita bisa memilih kualitasnya dan bentuknya yang kayak gimana, dan juga bisa memilih untuk menamai atau memberi nama. Itu jadi memberi nama atau pesan sedikit lah di dompet atau tas itu. Jadi ini punya kelebihan, lalu ada jaminan dan garansi untuk dari Mbak Nana itu. Jadi selama kategori dompet tertentu itu, selama dompetnya dipakai dan tasnya dipakai, akan selalu jaminan garansinya itu dari itu. Jadi bagi beberapa orang itu yang saya mencoba mempromosikan, tertarik, tapi dia ingin omongan kami itu, omongan saya itu harus ada yang dia lihat bukti dulu itu. Jadi kalau itu sudah ada, insya Allah di dompet dan tas itu akan ada pecah telur itu. Sebelum selesai Desember, selesai kita sekolah itu, insya Allah adalah itu pecah telur itu, tas dan dompet itu. Karena saya tidak, jadi saya untuk dompet dan telur itu tidak seperti abon ini Pak. Saya sampaikan ke semua, bukan. Jadi saya tahu orang ini punya tingkat ekonomi dan punya pendapatan dan punya hobi. Punya hobi mengoleksi tas dan dompet mahal itu. Jadi pada tempatnya itu, jadi pada tempat dan pada orang yang tepat itu, begitu Pak. Itu kalau abon ini ada beberapa teman-teman yang kemarin pesan itu, kebetulan responnya positif banget itu. Jadi dia lagi ini mungkin minggu-minggu ini itu ada mau pesan lagi, ada sekitar dia angka yang lumayan lah itu, angka lumayan buat membantu teman-teman yang para pengrajinnya itu, lumayan insya Allah itu. Lalu ada beberapa sekolah juga lagi penjajakan itu, saya mencoba menjajaki. Jadi insya Allah kalaupun selesai sekolah pun tetap itu, karena bagi saya bahwa kolaborasi itu tak terbatas, karena kita dipertemukan di momen sekolah kewirausahaan CAMEO dengan UAI ini. Begitupun sama dengan Mas Indra dan lain sebagainya itu. Saya mencoba beberapa teman-teman itu, saya bilang kalau membeli bahan-bahan tertentu itu sudah ada di CMO ini, insya Allah kualitasnya tidak kalah, dan kebetulan yang punya ini teman, jadi kalau ada mau keberatan atau apa, bisa sampaikan via langsung dengan aplikasi di nomor yang tersedia, atau bisa juga saya sampaikan secara langsung. Jadi ada garansi bahwa kita punya kawan punya itu juga memudahkan orang untuk bergerak untuk beli itu. Jadi semua yang punya, insya Allah kita akan, bagi saya itu membantu kawan itu tak hanya terbatas karena momentum itu. Insya Allah dengan saling membantu begitu, saya yakin pundi-pundi rezeki juga akan terbuka itu. Terima kasih Pak. Masih Sedek. Jadi gini, kan Setara ini kan sudah kalian kembangkan. Aku ingin tahu ada aturannya. Tadi kan ada ampon dan dompet. Oke, sekarang kan produk kalian 2 itu. Mungkin nanti ada tambah. Kalau kita pasarkan lewat Setara, seberapa jauh? Kalau atau orang mau gabung dengan Setara, itu gimana aturannya gitu? Siapa? Itu lagi dibuat oleh Bu Ratu itu, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, oke. Jumat kau presentasikan ya aturan-aturannya. Siapa? Aturannya ini. Gitu Bu Ratu ya, sama Nana sama Sedek ya. Ya, baik. Karena rencana aku minggu depan Rebu mungkin saya minta kalian presentasi di depan sekolah gitu kan, di beberapa sekolah yang keundang, yang dia punya itu kita untuk menyiapkan menyeleksi potensi-potensi yang dia akan bisa dititipkan ke kalian, tapi aturannya udah jelas. Kemudian apakah jadi reseller, drop atau apapun juga jelas. Nanti kalian presentasi 2 itu. Nah, terus kemudian yang lain istilahnya promosi, gabunglah bersama kita gitu. Nanti siapa yang mau gabung, aturannya gimana? Kalian cerita aturannya begini. Siapa yang mau coba, silahkan coba gitu loh. Itu Jumat kau lengkapin ya, karena Rebu rencanaku siapa presentasikan, tak undang beberapa sekolah gitu loh.
yang punya Siapa? program-program gitu. Siapa yang mau gabung? Misalkan apa yang kalian mau pasarkan? Setara itu apa? Keunggulannya. Kalau bergabung dengan Setara, kalau Tangimall itu aku pinginnya salah satunya di tiap kota ada Tangimall gitu kan. Nah, tapi kan nanti kalian juga bisa sinergi Tangimall sama Setara di mana yang bisa saling mendukung gitu. Itu harapanku gitu. Itu. Siapa? Itu Baik, Pak. ya. Ini lebih Ya, itu Bu kepada Ratu. teknis ini ya Pak, teknis Silakan. pengembangan, maksudnya jadi lebih kepada teknis untuk penggabungan kolaborasi pemasaran ya Pak ya. Iya. Untuk Kalian mau supportnya. ngapain gitu loh? Misalnya kita buka reseller, kemudian kita buka maklon juga, itu termasuk ya Pak ya, masuk ke dalam Iya. situ. Jadi memang gimana membesarkan Setaramu itu gimana gitu. Itu Bu Ratu. Iya, baik. Jadi nanti laporannya, kemarin kan saya sudah sampaikan, kita sudah membuka untuk visa ini sudah membuka reseller dan juga maklon ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah ada satu yang bergabung dari wilayah Bekasi Pak, sudah bergabung untuk menjadi reseller untuk wilayah Bekasi. Lalu untuk pengembangan kemarin itu kan saya report bahwa kita juga akan mengembangkan ikan tawar juga selain laut ya. Jadi ikan lele, terutama lele dan nila dan patin juga. Pengembangan ini kita buat juga semacam varian lain, ini sedang dikembangkan juga sekarang, dimsum, siomay, otak-otak, dan susu dan kerupuk itu terutama untuk menyambut tahun baru dan Ramadan tahun depan. Itu sedang kita persiapkan saat ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah launching toko online kami di Tokopedia dan Instagram sudah on progress. Tokopedia sudah running karena sedang ada diongkir juga promonya. Lalu sekarang sedang mempersiapkan brosur untuk pasar ekspor ya, untuk kita sedang mempersiapkan brosur in English ya, karena diminta oleh mereka, terutama untuk jenis catfish ya. Catfish itu kalau di Indonesia itu ikan lele. Ya, ikan lele. Betul. Jadi mereka minta di file, kemudian produknya itu dimintanya di vakum lalu di frozen, yaitu bisa tahan expiry bisa 1 tahun gitu Pak. Jadi ya kalau di vakum ya sebelumnya ya. Jadi ikan lele ini kan juga ada kriterianya bahwa kita juga harus memilih-milih ikan tersebut secara quality ekspor ya. Misalnya seperti yang kulitnya harus dagingnya harus putih, kemudian tidak berlendir dan sebagainya. Itu ada beberapa syarat-syarat yang diminta begitu Pak untuk pemilihan kualitas ekspor tersebut. Jadi seperti itu saja sih Pak. Lalu kita juga sedang melengkapi legalitas ya, seperti akta, izin usaha dan sebagainya untuk merek dan halalnya dan sebagainya. Sedang proses semua begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Rencana sarana berapa lama itu? Ada izin teman halal segala macam itu kan nggak mudah dan nggak murah. Iya betul, makanya ini kan sebetulnya saya juga sedang mencari investor, cuma kan sulit ya mencari investor yang sedikit berpartner secara cocok. Jadi kalau memang dari rekan-rekan yang berminat ya silahkan, tapi kita juga harus lihat juga term condition kita bersama. Kalau untuk merek dan sebagainya kita running, lalu akta izin usaha, terutama kan kalau untuk ekspor kan harus ada sertifikat dan sebagainya itu ya, kita sedang prepare itu. Jadi memang perlu waktu Pak. Tapi kita itu kan untuk jangka panjang karena itu kan pasar luar. Jadi kita godok pasar dalam negeri dulu yang di depan mata ini. Karena ini kan saya berhadapan dengan pengrajin abon itu ya Pak ya, yang dari pesisir ini mereka membutuhkan juga income cepat. Makanya saya sekarang ini lebih progres ke reseller dulu dan maklon. Jadi memproduksi sebanyak mungkin. Jadi partner reseller ini kita berdayakan begitu sementara ini supaya ada cash flow yang bagus buat ibu-ibu pengrajin tersebut, karena kan moto kita membantu mereka ya Pak, memberdayakan pengrajin abon tersebut yang berada di pesisir terutama gitu Pak. Oke. Bagus itu ya tentang maklun dan reseller itu kan, karena itu kan seperti yang tadi juga diceritain sama si Indra tadi, yang mereknya kita bikinnya di Sukabumi, apakah langsung dimasukin ke tempatnya Indra ataukah langsung ke
ke pembeli, itu kan juga banyak mekanisme yang disepakati gitu kan. Sudah kita ciptakan. Jadi untuk maklon itu pembelian 15 kilogram abon. Ya kemarin itu ya. Begitu. Kemudian untuk reseller kita berikan 25 pack saja sudah cukup, atau 250 gram. Jadi itu karena ikan yang dibutuhkan untuk 15 kilo itu kan paling tidak, misalnya kita membuat 5 dari 5 kilogram ikan tuh hanya dapat kita 2 kilo abon, Pak. Jadi Oh gitu, 5 kilo dapat 2 kilo abon. Betul. Jadi kita sudah Karena berdayakan durinya, sisa barangnya kita buatkan kerupuk, Pak. Gitu. Jadi semua tidak ada yang dibuang gitu. Istilahnya diberdayakanlah mereka, jadi kita akan rilis ke sana begitu, insya Allah, Pak. Nah itu kan kulitnya kan juga bisa jadi kerupuk atau jadi apa gitu kan kulitnya. Betul. Jadi tulangnya kan juga. Betul, tulangnya kerupuk. Kalau untuk kulit bisa jadi keripik kulit ikan, Pak, terutama ikan patin itu bagus sekali untuk kulitnya, skinnya itu untuk keripik. Jadi kita juga ada pengembangan keripik ikan, cuma memang keripik ini tanpa dicampur dengan tepung gitu. Karena ini kita yang sehat, betul, kering, pure kulit saja. Kulit saja tanpa tepung. Sudah ada produknya, Bu? Bagaimana? Kulit itu udah ada produknya? Sudah ada produknya kulit kerupuk? Iya, sedang rilis, Pak. Karena ini kan kita pasarnya nanti mau ke catering sehat ya, artinya ke konsumen yang ada komunitas diet sehat gitu, mereka tanpa tepung gitu. Jadi kita mau menyasar juga ke sana gitu. Makanya kita punya moto itu tanpa MSG, tanpa pengawet, itu untuk menyasar juga mereka komunitas yang berdiet untuk tepung dan sebagainya gitu kan, karena ada beberapa komunitas seperti itu, Pak ya. Yang tanpa tepung, makan tanpa tepung gitu. Jadi kita juga menyasar ke sana gitu. Oke. Baik, sukses lah Bu. Pokoknya tapi aturan hitam putihnya siapin ya hari Jumat ya. Baik, terutama untuk maksimal mungkin. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi setara itu udah lengkap. Aturan-aturannya kayak gimana, kalau jadi reseller gimana, maklun. Aku udah lihat yang maklun kemarin sama reseller itu. Ya nanti terus dijadikan jadi SOP-nya kalian. Ya nanti pada waktu kalian presentasi, ini loh siapa yang mau jadi reseller, mau jadi maklun, begini aturannya, ini begitu aturannya, kontak personnya ini. Webnya, kalian udah punya webnya atau blognya nggak sih? Kalau untuk abon visa belum. Mungkin yang lain mau dikembangkan oleh rekan-rekan yang lain mungkin. Kalau untuk visa belum sampai ke web. Cek sama Nana. Kalau orang bilang setara itu lihatnya kemana gitu loh. Itu harus kelihatan. Iya betul Pak. Kalau untuk blog saya juga lagi proses untuk pembuatan Pak untuk khusus blognya. Dan tadi saya sedikit menyambung ya Pak dari pembicaraan Pak Sadek Bahta juga gitu. Saya juga sedang memproduksi beberapa beberapa tas yang nanti akan saya kirim ke Pak Sadek Bahta untuk dipasarkan kepada teman-temannya gitu loh Pak. Dan menyambung dari pembicaraan Bapak yang sudah Bapak sampaikan tadi, artinya nanti kita membuat presentasi ya Pak ya. Terkait usaha yang sedang kita kembangkan, baik itu bentuknya startup atau usaha, dan bagaimana cara kita berkolaborasi seperti itu ya Pak. Jadi aku ingin cek hari Jumat itu seberapa jauh, sehingga nanti pada hari Rebu minggu depan itu aku udah undang beberapa sekolah, beberapa yang startup itu, gimana mau bergabung sama kalian gitu loh. Aturannya gimana? Kalian tuh punya apa? Blognya di mana? Webnya di mana gitu. Orang jangan sesat gitu. Ya, tadi saya kepikiran kemungkinan yang dimaksud sama Pak Gatot ini startup seperti itu. Iya, baik Pak. Kira-kira gitu. Nah, walaupun kamu udah punya, tapi yang setara ini kan gabungan. Ya nanti menampung orang-orang yang lain gitu. Dan kaitannya dengan makanan kan, kamu abon itu kan salah satu makanan. Tasnya juga salah satu produk yang spesifik kan ininya. Itu yang udah menengah ke atas gitu kan. Ya enggak apa-apa. Kita lihat siapa nanti yang syaratnya menjadi reseller kalian, produk-produk gimana tadi. Ya abon udah kelihatan. Nah, kalau tasmu gimana gitu kan. Baik, Pak. Nanti kan bisa ditawari pada guru-guru, siapa yang guru, kan banyak guru yang modis juga itu. Itu sih anunya. Ya, disiapin semaksimal mungkin Jumat, nanti kita koreksi sama-sama. Sehingga nanti minggu depan kalian sudah siap untuk melangkah dengan
audiens yang berbeda gitu. Gitu ya, Nana ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Oke, Gatot. yang lain, silakan koreksi ke usulan ke Setara. Pak, boleh usul nggak? Boleh. Ini untuk Bu Ratu sih, Bu Ratu. Kalau misalnya kita regis BPOM kan mahal. Kenapa untuk tahap pertama nggak bikin PIRT aja, Bu? Pangan industri rumah tangga. Itu kalau Iya, di... Pak. Udah ya? PIRT, betul. Iya, sedang rilis Pak di sana Pak, betul Pak. PIRT tadi saya lupa, betul itu wajib itu. Betul Soalnya Pak. kalau langsung BPOM kan mahal ya. Betul, PIRT BPOM agak mahal dan ya. agak lama. Siap sih, makasih. Ya, sama-sama Itu, Pak Indra. PIRT itu lapornya kemana? Ke Departemen Koperasi atau apa? Dinkes Pak. Dinkes lokal, Dinkes, kabupaten. Kota kabupaten, nanti dari Dinkes biasanya akan ada penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan, nanti akan ada survei terkait kelayakan tempat produksi. Salah satu syaratnya, proses produksinya harus dapur terpisah, tidak boleh jadi satu dengan dapur rumah tangga. Gitu sih biasanya. Oke. Jadi Dinkes kabupaten ya. Jadi ya, kabupaten kota, Pak. Oke, berarti kan harus makin dilengkapi karena itu kan kita harapkan kan makin besar ya abonnya itu whatever kalau Bu Anu ngambil dari manapun juga kan itu harus dibimbing juga selain oleh Dinkes oleh timnya Nana dan Bu Ratu sama Sedek kan ini ya. Oke. Ada lagi masukan? Buat Setara? Oke, kalau nggak ada, ini yang ketiga ini, Putri sama Sandi. Silakan, gimana udah? Mulai timnya gimana? Nama timnya, bagaimana perkembangannya gitu. Mohon maaf Pak, kayaknya sama yang untuk hitam putih presentasi PDF atau PPT-nya belum Pak, tapi jauh ini sih berjalan 2 orang Pak, karena yang 1 orang seperti kemarin sudah disampaikan ya, bahwa orangnya pasif, gitu ya, Pak. Jadi sih, saya Anda Sandi aja ya. Jadi saya juga bingung ya Pak, maksudnya dihubungi via WhatsApp pribadi Japri nggak ada respon Pak, sama grup juga nggak ada respon, nggak berani ngeluarin juga padahal update status. Jadi nggak enak sendiri. Oke. Nah, namamu jadinya apa? Jadi timmu itu apa namanya? Masih Sipreneur Pak. Singkatannya? Sudah ada webnya, sudah ada Instagramnya. Mau beralih ke Shopee, semoga aja sih lagi dijalanin Pak, by proses. Penjualan sudah ada, udah ada kemajuan ya, ada pemesanan 2 untuk udah 2 orang. Untuk keuntungan belum besar sih Pak menurut saya. Nggak apa-apa. Berapapun juga untung 1.000, 5.000 nggak masalah, yang penting kan pecah telurnya. Kan itu hanya masalah naikin aja gitu loh. Berapa yang terakhir? Jadi yang fokus di mana kalian produknya? Yang fokus di bucket sama gift box baru ada 210.000. Enggak apa-apa. 2 pemesanan. Nah, gift box-nya aku udah lihat presentasimu itu yang kemarin. Gift box itu adalah sesuatu yang potensi yang luar biasa gitu loh. Tapi kamu harus punya, bayanganku harus ada segmentasi yang gini kan, banyak kue-kue itu yang aku lihat itu ya. Karena aku selalu pesen kue mesti selalu sama beli gift box-nya itu. Nah, kamu harus punya gift box yang level A, level B, level C, KW1, KW2, KW3 gitu loh. Itu sih. Jangan semuanya premium. Jangan premium, karena aku lihat kemarin gift box-nya bagus itu. Tapi ini bagus, kalau nggak laku gimana? Ya mendingan ada KW1, KW2, KW3 gitu. Jadi orang itu bisa pesen. Oh, kalau kuenya itu misalkan ya, atau harganya itu 50.000, gift box-nya yang 5.000 aja. Tapi kalau udah 100.000,
Kickboxnya yang 10.000. Kalau yang 200.000, kan ada juga makanan yang 200.000 kan? Kickboxnya keren juga dong. Gitu. Kira-kira gitu segmentasinya gitu loh. Jadi dibikin level gitu ya Pak? Iya. Oke. Buat inputnya nanti bisa dimasukin ke kelompok kami Pak. Webmu namanya apa? Webnya? Sipreneur ID. Tulisannya gimana? Pronunciation. S. Bentar, HTTP. Ya. Di kolom chat ya. Nanti Putri masukin di kolom chat ya Pak. Bentar. Nah, kalau itu karena aku pengen lihat itu. Anunya gimana? Selain Kickbox apa lagi produkmu Put? Sama Sandi? Kalau dari Putri kaos. Jadi kan gabungan kita ya Pak sama jadi dropship gitu, kerjasama sama temen ini ada barang yang mau dijual, modelnya tarota ya sayur mayur kayak gitu. Kebetulan dia ngambil produknya di Tajir Store Pak. Nah itu kan jadi kita sama-sama kerjasama kayak gitu karena memang kayaknya malah dia yang masuk ke kelompok karena dia lebih aktif ketimbang yang satu orang ini. Tapi kan nggak mungkin ya Pak, udah berjalan jadi ya orangnya sih bilang cuma ngebantu gitu. Jadi dia sama ada barang yang lain sebenarnya jadinya di Sipreneur. Gak apa-apa sih. Ya, itu bagus. Jadi gini, di dalam satu proses, dalam satu kelompok pasti ada yang aktif sekali, setengah aktif, kemudian nggak aktif. Itu hukum alam itu. Dari pengamatan selama saya sekian tahun membangun tim itu pasti ada satu atau dua yang dia nggak nih. Terus kadang-kadang setelah sekian bulan sekarang ini terbubar karena mainannya berbeda lagi gitu. Itu menurut saya sama aja kalau kita nabur tanaman 10, 3 bagus, 4 itu hidup segan mati tak mau, yang 2, 3 mati ya. Nah, itu kan hukum alam karena pupuknya, airnya dan sebagainya. Itu aja sih sebetulnya. Salah satu pemikirannya gitu. Nggak masalah. Yang penting temanmu itu yang membantu itu aja sudah. Ya kayak tadi Indra kan ya banyak UMKM yang gabung silahkan aja gitu kan. Ini bagian upaya kita merangkul mereka untuk berkembang gitu. Sambil kita sendiri juga makin berkembang karena berbagi itu gitu loh. Nah, baik Pak. Apalagi saran. Kemudian si Sandi gimana San? Kebetulan lagi rapid Pak orangnya. Oh, lagi rapid tadi namanya ada itu. Sandy nggak bisa bicara dia kan di rapid toh. Oke Putri. Jadi gini, kau buat tulisan yang dari Sipreneur dari perkembangannya awal bagaimana, kemudian proses 2 minggu, yang seperti yang lain lah. Gimana perkembangan 2 minggu. Aku pengen lihat perkembangannya kalian gitu. Termasuk di situ kamu ada yang nggak aktif, tulis aja nggak aktif gitu kan. Kemudian ada lagi yang masuk, yang sayur mayur masukin aja sehingga kita tahu prosesnya gitu. Sehingga masing-masing tim kan prosesnya bervariasi, nggak masalah. Nggak perlu takut karena itu hukum alam gitu loh. Kita tahu apa perkembangannya gitu. Jumat kamu bisa lengkapi presentasimu? Karena minggu depan mau karena minggu depan undang kalian untuk presentasi di depan sekolah. Ya kalian bisa cerita perkembangan kelompok kalian, komunitas atau UMKM kalian itu gimana perkembangannya. Siapa yang mau gabung silahkan. Ya, kalau adik kamu ya juga bisa cerita tentang kickboxmu, pesannya gimana. Kalau pesan banyak bagaimana gitu kan. Kalau ada orang pesan saya pesan ukuran 10 kali 15 atau 10 kali 20 kali 5 tapi sebanyak 100 box bisa enggak? Nah, itu kan kalian harus sudah siap kan? Berapa lama? Ataukah pakai TOP? Ataukah pakai gabungin di Tangimol? Ataukah Balapa gitu kan? Jadi sudah mulai berani
Kalau kamu udah berani nerima 250.000, ya sudah, berarti bisa juga nerima yang 10 orang, sekian puluh orang, gitu kan? Ya, alhamdulillah, amin. Kita kira gitulah. Jadi kalau kamu gift box itu salah satu andalan kamu, kalau kaos banyak lah. Tapi kalau gift box itu kan nggak banyak yang orang ngembangin gift box itu. Itu segmentasi yang cukup menarik. Asal karena semua produk kebanyakan ya, 80%, 70% itu memerlukan bungkus kan. Nah, bungkusmu itu apakah hanya dari karton saja, ataukah dari plastik, ataukah dari yang lain? Itu kau pikirin. Itu Putri. Baik, Pak. Baik. Oke. Silakan temannya nambahin saran buat Putri. Mau diapain? Dibantu. Gimana? Indra, Sinpen, Buratu, Nana terhadap shipreneur-nya? Mbak Putri mau tanya sedikit boleh? Boleh, Bu Ratu, monggo. Nah, tadi gift box-nya untuk apa ya Mbak Putri? Mbak Putri itu mengarah kemana line bisnisnya? Apa percetakan kah atau mengarah kemana? Karena misal seperti hampers gitu, apakah juga ada atau bagaimana Mbak? Iya, bentuknya memang gift box hampers, Bu. Oh, untuk hampers Bukan ya. Jadi untuk menyediakan pesanan untuk percetakan custom gitu ya? Ya, bisa custom, bisa sesuai paket. Karena memang bukan ke percetakan sih, lebih kayak hampers gift sama bucket bunga, seperti itu. Kan untuk target marketnya kayak misalnya ada yang ulang tahun, mau ngasih hadiah gitu. Ada yang lahiran dede bayi gitu. Ada yang wisuda. Jadi bersudah Ya, dengan produknya. Enggak, karena gini, Iya. kita kan juga sedang produksi untuk hampers, terutama untuk besok ini kan isinya berupa makanan olahan ikan itu kita berbentuk hampers gitu ya. Apakah bisa kita pesan customnya saja untuk produk tersebut atau berupa dan desainnya dari kita, kemudian order ke Mbak Putri itu sudah jadi dalam bentuk hampers gitu atau bagaimana? Oh, itu aja bisa Bu. Untuk mau request sesuai desain Bu Ratu, boleh banget. Kita tinggal bikin. Nanti kalau memang ada tambahan atau ini kurang atau ada apa gitu, itu bisa kok Bu. Custom, memang kita bisa menerima custom. Oh, jadi bisa untuk itu ya, custom untuk. Bisa, jadi Bu, lebih bisa lebih ke percetakan juga ya, tapi menyediakan juga jasa desain gitu ya. Tapi kalau di kita sudah ada desain bisa juga ya. Bisa juga. Oke, baik. Sambil belajar sih kita juga sebenarnya, Bu. Jadi menerima banget kalau memang ya. Bisa dilihat di mana Mbak Putri produksinya? Oh, sebentar, ada alamat Instagramnya, saya chat ke everyone ya, Bu, sebentar. Oke. Thank you, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Oke, silakan yang lain. Jadi kan bisa pesan kan, gift box-nya itu sudah mulai dipasarkan gitu. Jadi keunggulannya shipreneur ini ya salah satunya gift box itu. Jadi segmentasi yang terus dikembangkan gitu. Ada lagi masukan buat Putri? Dari Bu Ratu udah. Yang lain? Jadi di sini kan kita bisa kelihatan kan. Jadi bagaimana timnya Indra, bagaimana dan Sinpen, bagaimana timnya Bu Ratu sama
Nana sama Zedek, yang sekarang Putri sama Sandi. Udah kelihatan segmentasinya secara nggak sadar kalian menemukan passion kalian sesuai dengan perjalanan waktu gitu kan, dan mulai terpecahkan apa yang dikembangkan bersama gitu. Ini salah satu yang terus kita develop bersama gitu. Dan di sini kan bisa kita lihat saling memasarkan, saling membutuhkan, saling mengetahui. Oh ya, di situ pesan Kickbox ke Putri, pesan Abon ke tempatnya Bu Ratu. Pesan yang kalau mau memasarkan produk-produk tertentu tempatnya Indra sama Sinpen gitu kan. Dan jangan lupa ya, websitenya kalian cek lagi. Jadi untuk Indra sama yang Bu Ratu, nanti websitenya untuk hari Jumat itu kita lihat websitenya berapa jauh bisa kita promosikan. Syukur nanti kalau ada kayak bannernya, kalian udah diajari sama itu kan, sama Raka sama Sena. Jadi kalau boleh masing-masing buat satu banner aja, flyer lah. Jadi apa keunggulan kalian, apa keunggulan kalian, apa keunggulan kalian, gitu yang nanti bisa disebarkan pada saat presentasi hari Rebu itu. Jadi orang bisa milih, oh ya di sini peluangnya, kita evaluasi tiap minggu lagi gitu. Ada kenaikan pemesanan enggak gitu kan. Salah satu yang kita harapkan. Dan ini bisa kita dorong bertahap ininya. Itu udah kelihatan tuh, instagram.com bebas untuk model CBO-nya, craft-nya gitu kan. Putri, yang aku udah masuk nih, yang di tempatmu itu, SNM Craft. Itu kalian yang bikin atau bikinnya di mana? Di Jakarta atau di mana? Atau kalian pesan dari tempat lain? Iya, di Jakarta. Kebetulan Menyebang Sandi langsung yang bikin, Pak, yang buat. Oh, Jadi, ini Sandi nih. Iya. Iya. Oh, ini yang bagus ini anunya. Untuk hadiah-hadiah atau anu menarik ini. Iya, untuk wisuda bisa, untuk ulang tahun. Kan ada terus ya sebenarnya, memang bukan kebutuhan pokok sih. Kalau dilihat dari segi primer, tersier itu ya memang bukan yang utama untuk dibeli. Tapi kalau untuk gift itu memang kan lebih ke estetik, lebih ke keindahan gitu, dan dibutuhkan untuk kalau orang terima seneng gitu ngelihatnya, atau dapat hadiah kan pasti seneng. Betul. Sekarang ini ya, yang aku lihat, ya karena aku sering pesan makanan ke Jakarta untuk saudara ya keluarga aku itu. Itu bungkusnya bagus-bagus gitu loh. Walaupun dia makanannya itu ya apa pasta atau kue, tapi bungkusnya itu unik gitu loh. Iya, itu yang jadi targetnya. Menyebab itu kan. Ya, iya, Pak. Kalian harus memasarkannya kepada yang supply kado sama makanan itu, karena aku merasakan dari makanan yang dikirim kita pesannya dari sini, tapi pesannya di Jakarta untuk makanan, tapi bungkusnya unik gitu loh, sehingga orang lihat bungkusnya itu seneng, udah menarik duluan ya Pak. Menarik gitu loh, terus itu menyebabkan seleranya makannya jadi tinggi gitu kan. Oh, ini keren nih, makanannya keren gitu loh. Karena itu kan masalah selera sih, masalah itunya. Taste-nya juga bagus gitu loh. Itu sih saranku. Ini bagus yang kalau bisa dikembangkan. Dan nggak cuma makanan sih Pak, ya kayak memang ada uang gitu kan. Ada juga model isinya kaos atau obat-obatan, atau mungkin kan Putri jualan sepatu dan kaos di model box gitu kan,
Cukup gitu ya Pak. Iya. Ya. Kaos medium ya, nggak usah yang premium ya, nggak usah yang rendah. Ya. Kaos yang medium dibungkus bagus, itu kesannya mahal. Mewah. Gitu. Nah, mewah itu. Iya, Dan Pak. itu bisa berbeda ininya gitu lah. Siap. Makasih Kamu banyak harus kasih Pak Gatot contoh itu. inputannya. Iya. Kasih contoh itu. Ini kalau kue kayak gini, kalau ini kayak gitu, ya kan? Sehingga di Instagram ini harus ditambahin. Jadi kan gini loh. Ini kuenya kayak gini, kan kamu bisa lihat kue sini. Terus kemudian kalau dibungkus bentuknya akan beda. Jadi ada 2 perbandingan, gitu loh. Oh iya. Bayang nggak? Ini kan kue biasanya kan kotak. Nah, kotak gitu aja kan? Apa adanya gitu ya? Apa adanya kan? Tapi begitu kamu kasih, ini lihat kalau kita pakai gift box kayak begini, akan meningkatkan selera segala macam. Kan di Instagram itu kan bagus sih, ya, tapi kan saya nggak tahu nih untuk apa gitu kan. Iya, tapi ya orang ini. Tapi kalau ada contoh untuk kue kayak gini, kaos atau baju kayak begitu, ini jadi mungkin baju harganya 100.000, tapi begitu bungkusnya bagus, nilainya jadi tinggi. Satu contoh gini, ini yang ada anak SMK lomba tahun lalu, dia itu ngumpulin barang-barang yang biasa aja harganya 100-200.000, tapi dibungkus dan dikasih cerita. Ini gini cara buatnya begini. Dijualnya 400.000 dan laku. Wow. Itu terjadi. Itu 500.000 dan laku. Itu sangat inspiratif sekali. Iya. Dan dia menang. Kan kita bikin lomba. Jadi yang daftar 3.000 siswa gitu kan. Salah satu menangnya itu. Bahwa dia hanya saya beli barangnya 100.000, 200.000 Pak, 150.000. Kemudian tak bungkus beda, terus kemudian tak kasih ceritanya diambil dari internet aja, ini gini dari bahan apa aja gitu kan. Nah, terus kemudian gift box-nya bagus, 400.000 men, dan dibeli orang. Ya, makanya dia menang 10 besar bagaimana memasarkan hal yang customize, gitu kan. Itu kira-kira itu Putri. Peluangnya besar. Hingga ada yang premium, jadi karena ada yang pesan, aku perlu barangnya kayak gini, kemudian itu, kemudian jadiin satu, bentuknya kayak gimana, kamu foto-foto, oh ya setuju, bayar mahal ya. Terus tapi kirimnya jangan pakai si cepat, ya kirimnya yang bagus, yang nggak rusak di jalan gitu loh. Misalkan, itu juga segmentasi yang beda itu. Di segmentasi premium gitu loh. Itu sih, saran aja. Iya Pak, baik Pak. Advice-nya sangat diterima Pak, inspiratif sekali. Siap. Nanti ditambahin foto-fotonya, ambil foto shoot dulu, kemudian untuk dibikin level-level yang medium, yang ini ya. Siap. Makasih ya Pak Gatot ya. Oke. Tinggal kamu lengkapi ya, nanti Rebu kamu cerita. Nanti kita cari sama kawan-kawan yang tak kontak dulu si Jawa Barat atau yang 3 sekolah. Siapa yang kasih saran Mbak Putri? Silakan. Maaf Pak, boleh diulang? Silakan ya, mau saran ke Putri. Oh iya. Yang lain. Boleh banget. Untuk Pak Indra mungkin atau Bu Triana, silakan. Untuk Pasin semuanya boleh. Inputannya sangat diterima ya oleh Putri, karena Putri juga belajar. Putri lihat Bapak Ibu semua lebih berpengalaman, lebih jauh lagi ranahnya untuk di bidang usaha, jadi boleh di-share ilmunya mungkin, atau ada kritik, saran, sangat diterima. Putri pribadi dan Bang Sandi untuk tim Sipreneur. Monggo silakan. Oke, silakan kalau mau ngasih saran.
satu lagi gini ya, kalian bertiga tim ini siapin aja yang terbaik. Yang hari Rabu nanti saya lagi akan kontak Jawa Barat, siapa aja yang bisa gabung mendengarkan presentasi kalian gitu, atau juga beberapa, saya punya kelompok mahasiswa dari PENS sama dari Unpad, Pak suruh ikut juga sekalian gitu. Karena mereka ambil mata pelajaran teknopreneur, aku juga ngajar teknopreneur di mereka gitu. Jadi teknopreneur itu pelajaran adalah kreativitas dan inovasi yang dikembangkan bersama gitu. Karena tidak ada teori yang harus pakai ini pasti berhasil, tidak ada. Tapi yang ada, yang aku lihat adalah ini ada peluang, ini ada network. Kau bisa lihat peluang ini enggak dengan networkmu, kemudian kecepatan mengambil putusan, kecepatan memasarkan, kemudian mencari klien-klien yang terpercaya dulu. Karena dalam perjalanan pasti ada klien-klien yang nakal, itu pasti ada, gitu kan. Jadi bahwa ada yang nggak bayar, ada yang komplain melulu, ada gitu. Nah itu hukum alam sih, selalu ada yang gitu. Kalau nggak gitu nggak rame di kehidupan gitu. Biasanya gitu. Iya Pak, siap. Oke, kalau nggak ada masukan, kira-kira itu hari Jumat nanti tak kasih tahu lagi ya. Mungkin kira-kira jam 9 atau setengah 10-an hari Jumat. Nah, kalian saya minta bannernya atau flyernya masing-masing. Apa keunggulannya kalian? Terus kemudian kalau kalian presentasi aturan-aturan kalau mau gabung apa aja, itu aja yang aku minta. Flyer, banner, kan kalian udah diajarin kan. Nah, kemudian kalau ada animasinya fine. Sehingga nanti kan animasi apa yang harus kamu siapkan, cerita apa yang kamu siapkan dari produk-produkmu itu yang bisa dipasarkan kepada tim atau customer kalian yang akan datang di sana. Termasuk Indra sama Sinpen, bagaimana menjadi tangimol di kota-kota mereka. Karena salah satu yang kita ingin dorong itu menumbuh kembangkan tangimol UMKM di kota masing-masing pada siswa dibina oleh gurunya sama kita. Dan nanti mereka setelah lepas dari sekolah atau universitasnya, ya bisa berkembang dengan baik. Kira-kira itu. Baik, kalau nggak ada usulan, pertanyaan, saya kira pertemuan kita sampai hari ini adalah sekian dulu. Sampai ketemu hari Jumat setengah 10 kira-kira. Ya. Terima kasih ya buat semuanya. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Semangat ya. Insya Allah semangat Pak. Siap, semangat. Semangat ya, harus jadi yang terbaik terus. Oke, sampai ketemu lagi Jumat. Saya close ya. Baik Pak. Baik Ya, Pak Pak. Gatot, terima Sampai kasih. Jumat.